Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Di awal film kita diperlihatkan wanita cantik bernama Zalina dan anaknya bernama Arka. Sebelum tidur mereka berdua bercerita tentang banyak hal. Sampai di titik di mana Arka penasaran dengan sosok ayahnya. Karena dari dulu ibunya nggak pernah mau cerita apapun tentangnya. Mendengar hal itu, Zalina berusaha tetap tersenyum. Sembari mengatakan kalau almarhum selalu ada di hati mereka berdua. Papa selalu ada sama Mama dan juga Arka. Di momen itulah ia jadi teringat kembali kenangan buruk di masa lalunya, di mana saat itu ayah tirinya tiba-tiba datang ke rumah dan memperkaosnya secara brutal. Melihat hal itu ibunya yang baru pulang kerja sangat marah dan langsung menghabisi pria tersebut. Ia meminta maaf dan menyuruh Zalina untuk segera pergi menemui temannya yang bernama Tiwi. Karena setelah kejadian ini pasti para polisi akan mencarinya. Singkat cerita, tibalah Zalina di panti asuhan Rumah Teduh, tepatnya di Kecamatan Lembang, Bandung Barat. Sejak saat itulah ia memulai kehidupan yang baru, dengan membantu Ibu Tiwi dalam mengurus anak-anak di rumah. Sampai akhirnya, hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Secara tiba-tiba Zalina mulai merasa mual, yang menandakan kalau sperma pria bejat itu telah masuk ke dalam rahimnya. Hari demi hari usia kandungan Zalina semakin membesar, dan seringkali terbesit di dalam pikirannya untuk melakukan bundir karena harus menahan rasa malu. Namun begitu mendengar suara azan berkumandang, ia pun mulai kembali tersadar dan segera meminta pertolongan. Sontak Ibu Tiwi yang melihat itu sangat terkejut dan langsung mengobati luka yang ada di tangannya. Tolong! Zalina! Tapi meski begitu Zalina masih belum mau menerima keberadaan anaknya. Setelah lahir ia seringkali menolak untuk menyusui dan juga menggendongnya. Bahkan Zalina meminta kepada Ibu Tiwi agar membuang bayi tersebut. Suatu hari Ibu Tiwi kembali menghampiri Zalina untuk memberitahu kalau anak ini telah diberi nama Arka yang artinya matahari. Ia berusaha membujuk Zalina untuk menggendong sekali ini aja. Sebagai bentuk perpisahan karena sebentar lagi akan ada pengadopsi yang mau mengurus Arka. Di momen inilah hati Zalina mulai luluh. Ia meminta maaf karena selama ini telah menelantarkannya. Maafin Mama. Tak lupa ia juga berdoa kepada Sang Pencipta agar diberikan kekuatan, kesabaran, dan juga meminta agar ibunya selalu diberi perlindungan dimanapun dia berada. Kita kembali ke masa sekarang, di mana saat itu Arka telah tumbuh menjadi anak yang ceria meski tanpa kasih sayang seorang ayah. Sementara itu Zalina sendiri sudah bekerja di salah satu perusahaan. Ia bahkan seringkali memberikan uang bulanan kepada Ibu Tiwi sebagai bentuk terima kasih atas semua kebaikannya di masa lalu. Aku berterima kasih sama ibu dan juga rumah ini. Dimakan ya. Dihabis. Setibanya di tempat kerja, Zalina terkejut melihat sebagian karyawan sedang berdemo. Di sana Irfan memberitahu jika saat ini lagi ada pengurangan karyawan. Akan tetapi Irfan maupun Zalina tidak masuk ke dalam daftar tersebut. Di mana ternyata keputusan ini bukan dari Ibu Samira yang merupakan bos utama mereka, melainkan keputusan anaknya yang baru aja pulang dari Australia. Anak saya butuh healing lebih lama. Kok tiba-tiba datang main pecat semua orang gitu loh Mbak? Arogan toh. Tak lama kemudian Zalina pun mendatangi ruangan atasannya untuk membicarakan masalah ini. Ia merasa nggak tega dengan teman-temannya yang telah kehilangan pekerjaan. Apalagi banyak dari mereka yang tulang punggung keluarga. Zalina memohon agar Ibu Samira dan Mas Arlo mau mempertimbangkan lagi keputusan ini. Sembari memberikan ide baru gimana kalau membranding ulang perusahaan ini dengan target pasar anak-anak milenial, Gen Z, yang sekarang lagi menguasai segala lini bisnis di Indonesia. Mendengar hal itu, Arlo pun menyetujui saran tersebut, karena menurutnya nama perusahaan ini sudah sangat tua. Maka dari itu mereka memutuskan untuk mengubah namanya menjadi Together Advertising. Bukan sejarahnya yang ingin saya ubah, Bu, tapi masa depannya. Kalau begitu, kamu dan Zalina pimpin rebranding di perusahaan. Para karyawan yang mengetahui itu sangat senang karena akhirnya mereka tidak jadi dipecat dari tempat kerjaannya. Tak lupa Marni juga sangat berterima kasih kepada Zalina karena telah memperjuangkan nasib teman-temannya. Makasih ya Bu ya. Terima
Terima kasih. Sepulang ke rumah, Arka langsung memeluk ibunya. Ia juga berjanji setelah dewasa nanti akan menjadi orang yang sukses, biar ibunya bisa banyak istirahat di rumah. Mendengar hal itu, Zalina pun sangat terharu, mengingat dulunya ia pernah membenci keberadaan anaknya, tapi sekarang Arka telah tumbuh menjadi anak yang baik dan sangat berbakti kepada orang tua. Kakak urutin ya. Arka, mama pegelnya jadi hilang nih gara-gara Arka pijit. Keesokan harinya, Zalina mulai mempresentasikan lebih detail tentang ide dan strategi barunya itu. Arlo yang mendengar itu pun sangat kagum dengan cara kerja Zalina. Dia pasti banyak belajar dari ibunya selama bekerja di perusahaan ini. Saya suka kerja kamu. Cepet. Ngajak lembur. Alemong say. Setelah capek kerja lembur, lagi-lagi Irfan datang menggoda Zalina dan mengajaknya untuk pulang bareng. Padahal dia jelas-jelas sudah menikah dan memiliki anak di rumah. Beruntung Arlo datang dan langsung menasehati bawahannya itu. Ia juga meminta agar jangan mengganggu Zalina lagi, karena kalau enggak Irfan akan dikeluarkan dari perusahaan ini. Setelah kejadian itu, Arlo meminta Zalina untuk mengantarnya pulang. Takutnya di luar sana masih ada orang-orang jahat yang berniat mengganggunya. Meski awalnya Zalina menolak, namun pada akhirnya dia pun menerima tawaran tersebut. Saya anterin kamu pulang ya. Setibanya di panti asuhan, Arlo juga meminta izin untuk mampir sebentar, karena kebetulan panti ini telah dibiayai sama ibunya. Dari situlah ia baru tahu kalau ternyata Zalina telah mempunyai anak seorang laki-laki. Mereka berdua pun saling berkenalan satu sama lain dan Arlo berjanji akan membawakan oleh-oleh yang banyak buat Arka dan teman-temannya. Om, bawa oleh-oleh nggak? Om bakal bawa oleh-oleh yang banyak banget buat Arka. Keesokan harinya kita diperlihatkan wanita cantik bernama Arum yang saat itu mendatangi Ibu Samira di rumahnya. Di mana ternyata Arum ini merupakan teman dekat Arlo dari kecil. Bahkan rumah mereka juga saling bersebelahan. Ibu Samira pun bercerita tentang banyak hal, sampai di titik di mana ia ingin meminta bantuan kepada Arum untuk bekerja di perusahaannya. Di tengah perbincangan itu tiba-tiba Arlo pulang ke rumah dan langsung disambut hangat sama Arum. Melihat hal itu ibunya pun sangat senang dan ia berharap suatu hari nanti mereka berdua bisa melangsungkan pernikahan. Hari demi hari Arlo sering meluangkan waktu untuk anak-anak di panti asuhan, mengajaknya bermain, sampai di titik di mana Zalina meminta Arlo agar jangan terlalu sering datang ke tempat ini. Sejak lahir Arka belum pernah merasakan kasih sayang seorang ayah, makanya setiap ada laki-laki yang baik, pasti dia menganggapnya itu adalah ayahnya, dan Zalina nggak mau anaknya berharap banyak. Sedangkan Arlo sendiri sebenarnya mengerti apa yang dirasain sama Arka, karena ia sendiri juga belum pernah ketemu dengan ayahnya. Di luar sana ibunya adalah seorang yang sangat sukses, dikenal banyak orang, tapi di rumah dia gagal membaca pikiran anak laki-lakinya yang merindukan seorang ayah. Maka dari itu Arlo cuman gak mau Arka mengalami penderitaan yang sama dengannya. Kalau bisa Mas jangan sering-sering kesini. Saya nggak mau Arka berharap banyak. Malam harinya sang ibu mulai bertanya-tanya kenapa Arlo sering menghilang dari rumah. Dia meminta untuk lebih sering memperhatikan Arum daripada bermain-main ke tempat yang gak jelas. Akan tetapi Arlo sendiri menegaskan jika Arum itu sudah dianggap seperti adiknya sendiri, gak lebih dari itu. Arum itu udah aku anggap sahabat. Bahkan adik aku sendiri. Saat berada di kantor, Ibu Samira memperkenalkan Arum kepada Zalina. Ia sangat berharap mereka bertiga bekerja sama dengan baik agar kondisi perusahaan ini bisa kembali seperti sedia kala. Tak lama kemudian Zalina pun mulai mengajak Arum untuk berkeliling kantor, sembari membahas rencana mereka agar bisa mendapatkan investor dari Jepang. Jalan-jalan sama siapa? Om Arlo. Om Arlo. Suatu hari Arlo kembali mendatangi panti asuhan untuk mengajak Arka bermain. Meski awalnya Zalina menolak, tapi karena anaknya terus memaksa mau gak mau dia pun menerima tawaran tersebut. Di momen itulah bisa dibilang hari terbaik bagi Arka, di mana sebelumnya ia belum pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Tapi semenjak kedatangan Om Arlo, semuanya pun jadi terasa sempurna. Hanya kita berdua, sekarang ada Om Arlo.
Arlo cerita jika selama ini kehidupannya selalu diatur sama ibunya. Tapi semenjak ketemu sama Arka, untuk pertama kalinya ia merasa seperti dibutuhkan sebagai sosok yang utuh. Dan saat bersama Zalina, entah kenapa Arlo merasa sangat nyaman dan rasanya seperti di rumah sendiri. Rasanya seperti di rumah sendiri. Ya, kitchen. Sepulangnya ke panti asuhan, Zalina berterima kasih kepada Arlo karena sudah mengajak anaknya bermain keluar. Di momen itulah Arlo mengungkapkan perasaan yang sesungguhnya, di mana sejak awal bertemu ia telah jatuh cinta dan ingin menjadikan Zalina sebagai pasangan hidupnya. Namun sayangnya Zalina menolak, karena Arlo belum tahu tentang peristiwa kelam yang menimpanya di masa lalu. Ia merasa nggak layak, ditambah lagi perbedaan mereka berdua yang tak setara. Mendengar hal itu, Arlo memberikan sebuah hadiah, sebagai pengingat kalau Zalina adalah wanita satu-satunya yang ia cintai. Apa kamu gak ada perasaan sedikit pun sama aku? Apa yang kamu rasain? Keesokan harinya Arum menjelaskan tentang produk anti penuaan yang didukung dengan gaya hidup sehat, di mana ia juga ingin mengajak Arlo sebagai modelnya, membuat kampanye seorang perempuan dan laki-laki, kenal dari SMP, terus pacaran, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Tapi kayaknya ini deh yang paling fresh. Kamu sama Zalina kok kompak sih? Namun saat mengobrol berdua dengan Zalina, dia baru tahu kalau ternyata Zalina ini adalah seorang single mother yang mempunyai 1 orang anak. Arum sangat kagum, pasti Zalina telah menjadi wanita yang sangat kuat. Berbeda dengan Arum sendiri yang sedari SMP cuma dekat sama Arlo, bahkan kedua ibunya juga sahabatan dari kecil. Namun entah kenapa akhir-akhir ini ia merasa sikapnya mulai berubah seperti ada yang disembunyikan. Singkat cerita mereka pun mempresentasikan produknya di hadapan investor dari Jepang. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, si investor tertarik untuk melakukan investasi pada perusahaan Together Advertising. Mendengar hal itu Arlo sangat senang. Ditambah lagi ia melihat Zalina memakai hadiah pemberiannya tempo hari. Itu bros kamu bagus banget, Zah. Sementara itu Ibu Samira sendiri sangat bangga dengan kinerja mereka bertiga. Ia berharap kondisi perusahaan bisa kembali normal dan anaknya bisa melangsungkan pernikahan dengan Arum. Di sisi lain Marni sedang menjelek-jelekan Zalina di depan teman-teman kantor lainnya, di mana dia mengatakan kalau Mas Arlo itu lebih cocok sama Mbak Arum ketimbang Zalina yang jelas-jelas barangnya udah bekas. Tanpa mereka sadari perkataan itu tak sengaja didengar sama Arum. Ia benar-benar nggak habis pikir. Di saat perusahaan sedang ada pengurangan, hanya Zalina lah yang memperjuangkan nasib para karyawan dan berani menghadap Ibu Samira. Tapi bukannya berterima kasih, Marni, Irfa, dan yang lain malah menjelek-jelekan Zalina di belakang orangnya. Mbak Zalina, maaf ya Mbak. Dan pastikan itu tidak terjadi lagi ya. Iya. Malam harinya Arum mendatangi ruangan Arlo untuk memberikan segelas kopi. Namun di sini dia lagi-lagi bertingkah aneh seperti menyembunyikan sesuatu. Dan benar aja, saat mau pulang ke rumah Arum melihat Arlo menaruh sesuatu di meja Zalina, di mana ternyata di dalamnya ada banyak foto-foto kebersamaan mereka berdua. Melihat hal itu hati Arum sangat hancur. Pria yang selama ini ia cintai dari kecil ternyata lebih memilih wanita lain ketimbang dirinya sendiri. Keesokan harinya Arum pun mengajak Ibu Samira untuk bertemu di suatu tempat. Di sana ia mengatakan jika Arlo telah memilih Zalina sebagai pasangan hidupnya. Arum berusaha untuk ikhlas dan berharap agar hubungan mereka nggak berubah. Karena selama ini Ibu Samira sudah ia anggap seperti ibunya sendiri. Tapi aku bukan perempuan yang ada di dalam hatinya, Mama. Mendengar hal itu sang ibu pun merasa kecewa. Kenapa harus Zalina yang anaknya pilih? Padahal dia udah janda anak 1 ditambah masih belum jelas asal-usul keluarganya. Selama ini Arlo selalu menuruti semua permintaan ibunya itu, tanpa memikirkan apakah anaknya bahagia atau enggak. Maka dari itu saat berada di rumah Arlo meminta untuk sekali ini aja, ibunya bisa menerima apapun yang menjadi keputusannya termasuk menikahi Zalina. Saya mau bicara dengan kamu. Sini. Malam harinya Ibu Samira pun mengajak Zalina untuk makan malam, sekaligus membicarakan lagi masalah ini.
di mana sang ibu menegaskan jika Zalina sudah terlalu jauh masuk ke dalam keluarganya, sampai-sampai merusak hubungan Arlo dan Arum. Tapi di sisi lain ia juga ingin tahu asal-usul keluarga Zalina dan siapa sosok ayah dari Arka yang sebenarnya. Kalau mau cari siapa yang salah, aku yang salah, Mah. Memang kamu tidak pantas ada dalam keluarga saya. Mama udah kelewatan loh. Di momen inilah Zalina bercerita tentang masa lalunya, di mana ibunya bernama Laras, seorang wanita yang dianggap kotor oleh sebagian masyarakat. Tapi meski begitu sebenarnya dia terpaksa melakukan pekerjaan kotor itu karena keadaan dan untuk menyekolahkan Zalina sampai sarjana, dengan harapan kehidupan mereka ke depannya bisa berubah. Sampai di titik di mana ayah tirinya tiba-tiba memperkaosnya hingga hamil. Sontak sang ibu yang melihat itu pun sangat marah dan langsung menghabisi pria tersebut. Ibu Samira yang mendengar itu sangat terkejut. Tapi berbeda dengan Arlo yang gak peduli dengan masa lalu Zalina. Karena seburuk-buruknya masa lalu seseorang, dia tetap berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah Zalina berkata jujur jika dirinya juga mencintai Mas Arlo. Tapi dari awal ia juga merasa gak pantas. Apalagi setelah mengingat kejadian di masa lalu yang telah menimpanya. Maka dari itu setelah makan malam ini Zalina memutuskan untuk keluar dari perusahaan. Karena gak mau keberadaannya menjadi sumber masalah bagi mereka berdua. Mengalir bukan cuma darah seorang pelacur. Aku akan tetap nikah sama Zalina. Tak lama kemudian Arlo mendatangi panti asuhan dan kembali mengajak Zalina untuk menikah. Namun sayang dia tetap menolak. Karena bagaimanapun juga Arlo harus menghargai keputusan ibunya. Aku itu tulus cinta sama kamu. Cintai dan hargai keputusannya. Sekarang kamu pergi ya, Mas. Singkat cerita, Arum meminta agar Arlo jangan menyerah dan tetap memperjuangkan cintanya. Jika Zalina bisa memberikan kebahagiaan, ia juga sebagai teman dekat turut senang dan akan mendoakan yang terbaik. Mendengar hal itu, Arlo berterima kasih dan juga meminta maaf karena sebelumnya telah menyakiti hati Arum. Di sisi lain, Ibu Samira sendiri bertanya-tanya kepada Ibu Tiwi, kenapa tidak pernah menceritakan masa lalu Zalina, padahal dia merupakan donatur tetap di panti asuhan ini. Ia tahu kalau selama ini Zalina itu baik, jujur, dan sangat rajin soal bekerja. Tapi jika dia berharap ingin menjadi pasangan Arlo, itu tidak akan mungkin terjadi. Mendengar itu, Ibu Tiwi menegaskan jika Zalina itu tidak bisa memilih ingin dilahirkan pada rahim siapa. Jika Allah sudah menetapkan jodoh seseorang, kita sebagai ibu hanya bisa mendoakan yang terbaik. Ibu Tiwi melihat jika selama ini Bu Samira masih belum berdamai dengan masa lalunya. Oleh karena itu dia juga tidak bisa berdamai dengan masa lalu Zalina. Makanya saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Zalina itu baik. Dan ibu menghargainya kan? Dari pembicaraan itulah Ibu Samira akhirnya mau menceritakan tentang masa lalunya kepada anaknya. Di mana dulu ia memang sibuk bekerja dan jarang meluangkan waktu untuk keluarga. Sampai akhirnya suaminya selingkuh dengan wanita lain dan pergi meninggalkan rumah. Padahal saat itu Arlo masih sangat kecil. Itulah alasan mengapa Ibu Samira sangat membenci mantan suaminya. Di mana saat dia sudah berusaha menjadi istri yang terbaik, tapi ujung-ujungnya malah dihianati. Arlo pun meminta maaf pada ibunya itu karena selama ini telah berburuk sangka. Ia tahu kalau beliau hanya ingin melihat anaknya bahagia dan mempunyai istri yang sama-sama membahagiakan. Sepanjang hidupnya, Zalina itu selalu disakiti. Kalau memang itu pilihan kamu, Mama restui saya. Di pagi harinya Arlo dan ibunya kembali mendatangi panti asuhan untuk melamar Zalina. Namun sayangnya Bu Tiwi memberitahu jika Zalina dan anaknya baru pergi ke bandara karena dia sudah keterima kerja di Bali. Tanpa berlama-lama Bu Samira pun langsung membelikan tiket pesawat ke Bali dan menyuruh anaknya untuk mencari Zalina di bandara karena siapa tahu Zalina dan anaknya masih belum berangkat. Dan benar aja, setibanya di tempat tersebut Arka sangat senang begitu melihat Om Arlo. Ia pun langsung menghampirinya dan langsung memeluknya. Di momen itulah Arlo memberitahu kabar bahagia di mana ibunya sudah memberikan restu terkait hubungan mereka berdua. Arlo berjanji akan menjadi imam yang baik dan berusaha sebisa mungkin untuk membahagiakan Zalina dan Arka. Meski awalnya Zalina sempat menolak karena masih butuh waktu, namun pada akhirnya dia pun menerima lamaran tersebut. Aku bakal bahagiain kamu dan Arka.
Aku bersedia dinikahi kamu. Itulah dia teman-teman akhir dari cerita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Bye-bye.